Berbeda bukan berarti harus kalian acuhkan. Aku sama seperti kalian, aku teman kalian. Sebuah kisah seorang murid yang pernah berinteraksi dengan salah satu penghuni bekas kelas yang terbakar sekitar tahun 80-an yang berjudul Kelas yang Terbakar. Cerita ini saya dengar sekitar awal tahun 2009 saat saya masih duduk di bangku SMA. Cerita dari adik kelas yang pernah berinteraksi dengan salah satu murid tak terlihat di sekolah saya dulu. Seperti sebelumnya, nama dan tempat akan disamarkan. Bagi yang tahu cerita itu, ini adalah versi dari seorang murid. Ya mungkin saja ada perbedaan atau kesamaan dengan cerita versi orang lain yang pernah mendengarnya. Sore itu, seperti biasa, sepulang sekolah saya nongkrong di Sanggar Pramuka yang letaknya di bagian belakang sekolah dekat dengan Sanggar Pramuka. Terdapat jembatan penghubung antara bagian sekolah utama dengan area tambahan yang entah bagaimana ceritanya, lokasinya terpisah. Di bawah jembatan itu bukannya sungai, melainkan jalan kecil yang merupakan akses dari beberapa rumah warga perkampungan yang lokasinya di belakang sekolah. Area di seberang jembatan saat itu masih terdapat beberapa bangunan yang belum direhab. Ada perpustakaan sekolah yang tepat di samping jembatan. Di depannya ada dua ruangan, ruang lab fisika dan lab kimia. Di samping lab fisika terdapat dua kamar mandi yang kondisinya bisa dikatakan tidak layak. Catnya sudah terkelupas dan dindingnya sudah hampir dipenuhi lumut. Kamar mandi itu tepat di bawah tangga jembatan. Jembatan merah, sebutan yang dulu sering dipakai oleh murid sekolah itu di tahun 2000-an. Di samping perpustakaan ada sebuah ruangan kosong yang sempat digunakan sebagai ruangan kelas dan diubah menjadi ruang serbaguna. Ada dua bangunan lain yang letaknya di ujung paling belakang, yang saat itu masih dipakai untuk ruang kelas. Dan narasumber cerita ini saat itu merupakan salah satu murid di kelas itu. Ada satu ruangan lain yang letaknya mungkin tidak disadari oleh sebagian murid sekolah itu, karena pintu ruangan itu tidak terlihat dari luar bangunan. Ruangan itu adalah gudang perpustakaan. Pintunya berada di area perpustakaan, dan lokasinya berada di antara perpustakaan dan ruang serbaguna. Bagi yang belum menyadari tempat itu, mungkin akan ngeri dengan keadaan di dalamnya. Ruangan yang gelap di mana lampu ruangan sangat jarang dinyalakan. Tumpukan buku-buku tertata rapi namun berdebu. Sejak saya berada di sekolah itu, area belakang sekolah itu memang penuh dengan cerita-cerita misteri. Dan beberapa cerita mungkin ikut tersampaikan dalam kisah ini. Sekelompok siswa sedang berkumpul sambil duduk lesehan di atas tikar yang dibentangkan di depan Sanggar Pramuka. Suasana di sana hanya berisi anak-anak pramuka yang sedang mempersiapkan suatu kegiatan. Saya berjalan mendekati ke arah sanggar dan disapa oleh salah satu dari mereka. Warung di sebelah Sanggar Pramuka ternyata masih buka dan saya memutuskan untuk masuk ke warung nongkrong di sana. Saat masuk ke dalam warung, dua orang siswi yang sebelumnya sedang membicarakan sesuatu tiba-tiba menghentikan interaksinya. Tak lama kemudian, salah satu dari dua siswi itu pergi meninggalkan temannya. Wis, ora opo-opo, tenang ke disik pikiranmu, ojo mikir sing ora-ora. Sudah, tidak apa-apa, tenangkan dulu pikiranmu, jangan berpikir yang tidak-tidak. Sedikit saya dengar pesan terakhir sebelum temannya itu pergi. Setelah temannya pergi, saya memperhatikan gerak-gerik siswi itu. Saya mengenalnya karena dia adalah adik kelas yang juga satu organisasi dan saya. Sesekali saya pun berinteraksi dengannya. Saat itu, tiba-tiba dia mendekat duduk di kursi yang berada di depan saya. Kami hanya terpisahkan oleh meja warung yang sudah dibersihkan. Dan dia menanyakan sesuatu yang tidak saya duga. Mas, wes meh lulus tah? Mas, bentar lagi lulus kan? Dia memberi jeda sebelum meneruskan kata-katanya. Selama ning SMA,
Pernah ora kurungu-kurungu cerita tentang sekolah iki? Selama di sekolah, pernah tidak mendengar cerita-cerita di sekolah ini, katanya. Hah? Cerita apa nih? Ya, memang banyak yang saya dengar tentang sekolah ini. Tapi berhubung penasaran dengan ceritanya, saya coba menunggu dia meneruskan. Pernah dengar cerita kalau ada kelas yang terbakar? Dulu banget mas kejadiannya. Jujur, perihal kelas yang terbakar, baru kali ini saya mendengar cerita itu dan saya jadi merasa tertarik dengan lanjutan ceritanya. Belum sih, kalau Bu War mungkin tahu. Bu War adalah yang mengelola warung dalam sekolah ini. Jika ditanya sejak kapan jualan di sekolah, jawabannya sudah sejak zamannya guru di sekolah itu menjadi murid. Bisa dikatakan sudah puluhan tahun Bu War jualan di area sekolah. Wah, kalau kamu belum pernah dengar, ya udah mas. Raut wajahnya berubah dan seperti tidak berniat meneruskan ceritanya. Sek, kenapa sih kok kamu tiba-tiba nanyain cerita itu? Dari belakang siswi itu bisa melihat Bu War yang sedang senyum-senyum sendiri, seakan ikut mendengar cerita kami. Dan senyum itu seakan menyiratkan kelucuan karena saya dianggap kurang tahu masalah ini. Akhirnya saya berhasil mendapatkan perihal cerita kelas yang terbakar dari siswi itu. Yang dicerita ini akan saya sebut sebagai Risma. Sore itu keadaan sekolah sudah sepi. Risma dan salah seorang temannya masih bertahan di kelas belakang sekolah. Risma baru menyadari bahwa hari sudah sore ketika ia memperhatikan ke arah jendela. Tidak hanya cahaya di luar kelas yang sudah tampak meredup, ada sesuatu yang lain tiba-tiba membuat pandangan Risma berhenti terpaku. Teman sebangkunya sudah bersiap-siap untuk meninggalkan kelas sebelum ia menyadari bahwa Risma tiba-tiba terdiam dan pandangannya seakan kosong menatap ke arah luar jendela. Terheran apa yang diperhatikan Risma karena temannya tidak melihat sesuatu yang aneh di luar kelas. Risma masih terdiam, pandangannya tertuju pada sesuatu yang berada di depan ruang serbaguna. Terlihat dari jendela kelas yang memang masih berbentuk jendela lebar dengan kaca yang sudah ada retakan di sudutnya. Seorang anak perempuan dengan seragam sekolah duduk sendiri dengan wajah tertunduk ke bawah. Rambutnya pun ikut tersibak ke bawah menutupi bagian samping mukanya. Sayang, hanya Risma yang merasakan kengerian saat itu, karena temannya sama sekali tidak melihat ada murid lain selain mereka berdua di tempat itu. Tiba-tiba pandangan Risma gelap, namun rasanya hanya seperti mengedipkan mata. Dan Risma tidak melihat teman yang bersamanya tadi. Anehnya, saat itu Risma tidak sedikit pun panik. Dengan santai ia mengambil tasnya dan keluar dari kelas. Melewati depan ruang serbaguna, Risma kembali melihat sosok berseragam sekolah yang sempat dilihatnya dari jendela. Penasaran, akhirnya ia putuskan untuk mendekati anak perempuan itu. Risma merasa belum pernah melihat anak ini, baik dari kakak kelas ataupun teman setingkatnya. Kak, masih apa di sini? Sudah sore loh, sapa Risma. Masih menunggu dek, aku pun belum dijemput, jawab anak berseragam itu. Loh, nunggu jemputan di luar saja kak, di sini kalau sudah sore gelap loh. Aku biasa dijemput di sini dek. Oh, berarti nanti masih akan ada yang datang ke sini buat jemput kakak ya? Ya udah, kalau begitu saya temenin kakak nunggu. Risma duduk di selasar depan lab kimia yang berhadapan dengan ruang serbaguna. Sesekali ia mengamati anak itu yang dikiranya sebagai kakak kelasnya. Memang terasa aneh. Seharusnya kalau dia kakak kelasnya, ruangannya ada di bagian tengah dan harusnya menunggu di depan kelasnya. Di dalam agak panas, dek. Makanya aku nunggu di sini. Tiba-tiba anak itu memulai pembicaraan. Risma tertegun, pandangannya tertuju ke arah pintu ruang serbaguna.
agak terbuka hanya sedikit. "Loh, emang barusan ada kegiatan di dalam ya, Kak?" Anak itu hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Risma semakin penasaran, tapi ia tidak berani menatap ke arah anak itu. Risma hanya berusaha memperhatikan ke arah pintu ruang serbaguna. Tiba-tiba Risma merasakan keanehan. Dari celah pintu ruang aula dapat dilihatnya seperti ada beberapa bangku mirip yang ada di kelasnya. Seolah ruangan itu digunakan lagi untuk ruang kelas. Tapi sejak kapan? Risma sendiri tidak pernah melihat ruangan itu kembali ditata kembali menjadi ruang kelas. "Ibumu gimana kabarnya?" Risma tertegun mendengar ucapan anak itu. Kenapa tiba-tiba ia menanyakan perihal keadaan orang tua Risma? "Hehehe, ibu. Alhamdulillah ibuku sehat. Kenapa toh, Kak?" "Ora opo-opo, Nduk. Salam yo enggo ibumu. Matur mawon diparingi salam saking Riyati." Rencange. Risma merinding, namun perasaannya mulai tak karuan. Tiba-tiba hawa panas terasa dari ruang serbaguna itu. Angin tiba-tiba bertiup kencang dan pintu kelas tergebrak terbuka. Kobaran api menyala-nyala dari dalam kelas. Panik, Risma pun seketika berdiri dari duduknya dan hampir berlari. Kibasan angin dari dalam ruang serbaguna menerpa ke arah anak yang masih duduk di depan ruangan. Dan saat rambutnya yang terurai ke bawah tersibak, wajahnya tampak dengan luka bakar yang hampir 100% menghancurkan wajah itu. Risma berlari menuju jembatan merah dan disitulah ia bertemu dengan temannya. Panik, Risma pun berteriak minta tolong karena ada ruangan yang terbakar. Saat itulah Risma tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Sudah berada di sanggar pramuka ditemani oleh beberapa temannya. Begitu kronologi awal cerita Risma tentang kelas yang terbakar. Cerita Risma masih berlanjut setelah ia menceritakan kisah tersebut pada orang tuanya. Riyati sopo, Dek?" tanya ibu setelah Risma membuka cerita pada orang tuanya. Risma menyampaikan salam dari anak yang ditemui entah melalui mimpi atau nyata di depan ruang serbaguna sekolah, dan menanyakan pada ibunya tentang nama Rianti. Ibu juga salah satu alumni di sekolah itu. Ketika mendengar nama Rianti dan mendengar cerita Risma, ibu mulai bisa memahami siapa Rianti yang dimaksud oleh Risma. Rianti adalah nama salah satu murid di sekolah itu. Namun untuk angkatan yang seharusnya sudah tamat sekolah sejak puluhan tahun lalu. Kisah tentang Rianti adalah sebuah cerita rekaan yang saya maksudkan untuk menjadi pelajaran bagi para pelajar. Ambil hal positif dari cerita ini. Di akhir cerita tentang Rianti akan ada kejadian bagaimana kelas di sekolah itu bisa terbakar. Rianti adalah salah satu murid kelas 2 di sekolah itu. Salah satu murid berprestasi dan berparas manis. Namun di balik kelebihannya ada kekurangan yang tidak bisa dilihat sebelum berinteraksi dengannya. Adalah kesulitan berbicara. Setiap berbicara dengan orang lain, perkataannya mungkin akan tidak mudah dimengerti. Nada bicaranya seperti orang dengan kekurangan bibir sumbing. Namun Rianti adalah seorang gadis yang ceria di balik sifatnya yang pendiam. Mungkin sifat pendiamnya itu karena kekurangan yang dimilikinya, sehingga jarang berinteraksi dengan teman seangkatannya. Kelebihan Rianti ada di pelajaran matematika dan menggambar. Gambar Rianti bisa dikatakan punya nilai seni yang di atas rata-rata. Salah satu teman sekelas yang sering memuji gambar Rianti adalah teman sebangkunya. Menurutnya, gambar Rianti selalu punya makna tersirat. Teman sebangku Rianti itu bisa dikatakan salah satu murid yang bisa menerima kekurangan Rianti.
Pasalnya, Rianti sendiri seringkali mendapat bulian dari beberapa teman sekelasnya. Salah satu pelajaran yang tidak disukai Rianti adalah pelajaran bahasa. Pernah suatu ketika saat pelajaran bahasa Indonesia, setiap siswa diharuskan membuat puisi dan membacakannya di depan kelas. Bisa ditebak, sudah pasti kekurangan Rianti adalah penyebab kenapa ia tidak menyukai pelajaran bahasa. Rianti sampai menangis setelah membacakan puisinya di depan kelas. Melihat reaksi teman-temannya yang kebanyakan menertawainya saat ia memeragakan suatu penghayatan. Meski terkadang gurunya sering menghimbau teman-temannya agar menghargai setiap usaha dan kegigihan Rianti. Namun memang kejadian pembulian seakan sudah susah dihindarkan dari kebiasaan di sekolah. Kejadian saat pembacaan puisi itu sering menjadi bahan bulian oleh teman sekelasnya. Siang itu saat jam istirahat sekolah, Rianti dan teman sebangkunya sedang berada di dalam kelas. Temannya itu sedang sibuk mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan hari itu. Sedangkan Rianti asik mencoret-coret di atas secari kertas. Dari bangku lainnya, beberapa kali terdengar suara anak laki-laki yang sedang bercanda dengan temannya. Yang sesekali dikeraskan suaranya saat menirukan suara Rianti dengan candaannya. Rianti pun hanya melirik siapa yang masih asik membulinya dengan sorot mata yang tajam. Ingin rasanya Rianti membentak mereka, namun berusaha ia redam amarahnya. Teringat jika ia melampiaskan kemarahannya, hanya akan menjadi bahan bulian lain untuk mereka. Akhirnya teman sebangku Rianti menyelesaikan tugasnya. "Rampung!" kata temannya itu dengan nada yang hampir seperti berteriak. "Nyo, makasih yo. Untung temanku satu ini pintar matematika, jadi bisa tak contoh tugasnya, hehehe." Rianti hanya menanggapi dengan tawa. Nggambar apa sih? Kok kayaknya asik tenan?" tanya temannya itu. Rianti tidak menjawab, hanya menyodorkan secari kertas yang sedari tadi dicoret-coretnya. Di kertas itu terlihat gambar Rianti yang berbentuk sketsa. Yang membuat temannya itu penasaran adalah sketsa itu seperti gambaran kelasnya. Posisi mereka berdua berada di bagian belakang dekat dengan jendela. Dan terlihat beberapa anak yang sedang melakukan kebiasaannya. Yang jadi perhatian temannya itu adalah gambar salah satu anak yang sedang berlari. "Lah, kenapa ini bocah? Kok kamu gambar masih lari kayak gini?" tanya temannya penasaran. Rianti sedikit tertawa mendengar pertanyaan temannya itu. "Hehehe, dia kaget gara-gara dikerjain," jawab Rianti dengan suara khasnya. "Ih, lihat bagian bawah celananya, ada api kan?" Rianti tertawa setelah menjelaskan maksud gambarnya itu. Tawa Rianti seakan merupakan ekspresi kepuasan. Gambar itu adalah gambar anak laki-laki yang baru saja membulinya. Sengaja ia gambar sebagai bentuk luapan kemarahannya. Bagi Rianti, membalas bulian dengan mengekspresikannya melalui gambar adalah caranya untuk menenangkan diri. Tapi tak disangka, gambar itu seakan menjadi pertanda buruk untuk kejadian yang akan terjadi beberapa hari setelahnya. "Yan, hari ini aku ada rapat OSIS. Nanti kamu pulangnya nunggu aku ya. Depan kelas aja biar gampang aku cari," kata teman sebangku Rianti. Rianti hanya mengangguk. "Kayaknya aku gak bisa ikut jam terakhir. Dapat tugas keluar sekolah nih dari kakak kelas." Perkataan itu sedikit meresahkan Rianti. Pasalnya jam terakhir nanti adalah pelajaran bahasa. Terlebih akan ada praktek di ruang sebelah, lab bahasa. Lab bahasa berada tepat di sebelah ruang kelas Rianti. Masih terbilang ruangan baru di sekolah ini. Rianti yang biasanya bersama dengan teman sebangkunya kali ini harus menghadapi pelajaran bahasa sendirian. Saat itu teman-teman sekelasnya terlihat begitu antusias. Hanya Rianti yang sepertinya tidak nyaman dengan kegiatan itu. Teman-teman yang lain saling berebut tempat.
Sehingga Rianti yang jadi terabaikan akhirnya menempati sisa tempat yang masih kosong di sudut ruangan. Perasaan Rianti benar-benar tidak nyaman dan sesekali firasat buruk seakan bolak-balik menghantuinya. Tak terasa hampir setengah jam mereka berada di tempat itu. Rianti yang memang sudah tidak nyaman tiba-tiba merasakan hawa panas dari atas ruangan. Tidak lama hawa panas itu pun disadari oleh yang lain dan suasana dalam ruangan pun ricuh. Gurunya coba menenangkan semua muridnya dan berniat memeriksa keluar ruangan. Bersambung, nantikan cerita selanjutnya. Kisah sekolah yang terbakar bersama Diang Ceha. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.